di balik tertantang juga tersupport saya ini. Yang pertama saya menjawab dari yang tadi ya Ya. saya terima kasih banyak. Memang kalau kita berkaca di penyeberangan kayak Ketapang, Gilimanuk, Merak Bakau dan Toba itu sudah pakai Verizi. Sistem yang saya dapat hari ini yang kita berlakukan sekarang itu masih tahap percobaan, tahap awal. Dan nanti pasti ada pengembangan. Dan untuk Verizi kemungkinannya di sini mungkin bisa, tapi sangat kecil. Kenapa? Di Batam ini spesifik, Mas, beda dengan lintasan-lintasan yang lain. Karena di sini kepabianan FTZ. Kalau kita pakai sistem Verizi, sebetulnya itu sangat aman dan sangat teratur karena di situ dari free journey-nya sudah dari awal perencanaannya sudah memang dibangun. Kalau Verizi ini begitu dia karena online, semua orang bisa mendaftar. Walaupun kata Bapak tadi kendaraan FTZ pun itu bisa mendaftar karena di sana Verizi terbuka untuk semuanya, sama kayak Traveloka ya. Tapi karena di sini kan ada persyaratan khusus ya. Di Batam ini ada persyaratan khusus. Bagi kendaraan-kendaraan FTZ itu tidak bisa nyebrang. Bayangkan umpamanya sekarang Mas Agus itu beli tiket pakai Verizi, tiba-tiba sampai di pelabuhan diperiksa oleh kepabeanan kapal mobilnya sampai itu bermasalah. Ternyata Anda bisa nyebrang. Proses pengembaliannya ini kan yang susah. Jadi di Verizi itu memang ada sistem refund. Ya. Tapi kan tidak hari itu juga, dia pakai 40 hari kerja. Sama kayak kita umpamanya kita booking pesawat, kita tidak jadi berangkat, pasti ada lama. Dan yang kasihan pengguna jasa. Umpamanya modalnya modal segitu-gitunya, dia harus nyebrang, ternyata mobilnya bermasalah, tidak bisa diseberangkan, dia harus menunggu 40 hari kerja. Kan kasihan. Jadi mungkin untuk menyamai kayak Merak Bakau dan di Toba sana mungkin agak sedikit ada masalah ya. Namun ini nanti tetap karena kemarin waktu saya lapor ke pusat tentang bagaimana sistem antrean ini, karena ini produk lokal, produk tim kami sendiri. Sementara kalau Verizi itu sudah menjadi domain pusat. Tapi tetap ada nanti. Kami selalu berinovasi bagaimana dari waktu ke waktu kami akan memberikan peningkatan pelayanan. Seperti halnya apa yang diharapkan oleh masyarakat Batam dan semua pengguna jasa lain. Jadi saya terima kasih atas support dan saya hadir di sini dalam rangkaian itu. Kami minta kritik dan sarannya supaya kami ke depan lebih berbenah. Kami akan komitmen tetap akan terus melakukan inovasi-inovasi, perbaikan-perbaikan demi pelayanan itu menjadi lebih baik ke masyarakat. Yang kedua, saya terima kasih Pak dari Bapak dari Komisi 3 tadi. Mungkin Pak, kalau kami boleh minta nih, Batam ini Pak, apa yang disampaikan sama Bapak dari Kelora ini memang 2000 sekian kepulauan Pak. Jadi kalau boleh saya bongkar sedikit bahwasanya yang kami layani ini, kalau Bapak tadi bilang menengah ya, kami juga masyarakat yang paling bawah pun kami layani. Oke, Bapak bisa melihatnya sekarang yang punya mobil menengah, tapi bagaimana dengan yang pejalan kaki? Kan gitu. Kami sebetulnya mau Pak, pingin Batam ini punya kapal yang bagus, yang besar supaya daya tampungnya baik kan gitu. Cuman ASDP keterbatasannya, yang pelabuhan yang dikelola oleh ASDP itu cuma 2 yang ada di Kepri, di Kepulauan Riau, Punggur sama Uban. Selebihnya itu pemerintah daerah kan gitu. Dikala kami di sini siapkan dermaga yang kapasitasnya itu mungkin 2000 JT, tapi bagaimana dengan pelabuhan tujuan? Kapal tidak bisa sandar. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan logistik saja, untuk daerah-daerah tertentu dibatasi cuma 8 ton.
Ini sebetulnya ya saya minta dorongan kepada Bapak selaku di Komisi 3, mungkin nanti bagaimana ke Komisi 6 Pak tentang itu, mungkin bisa mendorong. Karena gini, pemerintah daerah dalam hal ini, mohon maaf mungkin ketidak ininya, dia meminta, Pak lintasan ini dibuka dong, lintasan ini dibuka. Setelah kami buka ternyata di sana tidak ada jatinya, tidak ada tempat untuk sandar. Jadi pengguna jasa itu kita pakai perahu lagi gitu loh. Jadi maksudnya sebelum minta kapal, maksudnya sarana sarprasnya yang ada di pelabuhan dan ada di daerah itu dipikirkan juga, disiapkan terlebih dahulu. Kalau kapalnya gampang Mas. Kami ASDP perusahaan penyeberangan terbesar saat ini di seluruh dunia. Karena sudah mempunyai kapal itu 200 lebih. Ya, di seluruh Indonesia. Artinya apa? Kalau umpamanya di sini demand-nya banyak, kami tinggal koordinasi ke pusat untuk minta kapal yang lebih jauh lebih daya tampungnya lebih banyak. Cuman pertanyaannya mau sandar di mana di pelabuhan tujuan? Ini yang memang kita harus kalau ASDP ini kan kompleks ya Pak ya. Tidak sama dengan pelabuhan Pelni, pelabuhan penumpang yang diangkat cuma penumpang doang Pak. Mungkin dengan mohon maaf cukup menyiapkan ruang tunggu umpamanya 50 kali 50 itu udah cukup. Tapi kalau SDP Pak, di samping menyiapkan ruang tunggu untuk penumpang, menyiapkan lapangan parkir Pak. Jadi di situ memang dibutuhkan lahan yang sangat luas. Kita sama-sama tahu bahwa pelabuhan yang kami kelola saat ini, pelabuhan Batam dan Punggur, itu kalau di Punggur cuma 4 hektar. Standarnya berapa? Ya? Standarnya berapa? Standarnya? Standar ukuran kalau kita mau ini minimal 16.000. 16.000. Di Punggur? Di Punggur 4.000. 4.000. Iya. Jadi ini memang kami pingin lah seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, pingin meningkatkan pelayanan tentang ini. Apa yang disampaikan tadi, Pak, tolong itu yang pengguna jasa yang berjalan kaki sepeda motor itu tidak ada kanopinya. Tapi untuk angkutan lebaran ini namanya temporary, sekali lagi saya mulai, walaupun angkutan lebaran di situ di kick off-nya tanggal 7 ya Pak ya. Tapi kami kemarin mulai tanggal 3 sudah saya siapkan tenda untuk pejalan kaki dan pengguna roda 2. Artinya kami dari tahun ke tahun kami punya tekad untuk selalu memberikan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa. Mengenai yang tadi yang kapalnya panas, susah untuk sholat, gimana? Nah, mengenai kapal panas dan susah untuk sholat, ini ya. Bahwasanya kan gini, dengan kapal kita tidak sama dengan Pelni, kan gitu ya. Pelni kapalnya besar, dia 100 lebih. Kapal kami cuma 60 meter sampai 80. Kalau kami memberikan musolah yang besar, kan umumnya ya, yang cukup untuk ini, terus ruang penumpangnya mau ditaruh di mana? Jadi memang itu memang sudah terukur. Ya memang dalam hal ini saya menerima sih kritik dan saran, tetap saya terima untuk menjadi ajang perbaikan kami ke depan. Namun di setiap kapal saya pastikan sudah ada musola, walaupun tempatnya memang agak sempit karena kami komersil Pak. Jadi setiap spis kapal, setiap jengkal yang ada di kapal itu kami harus jadikan rupiah, kan gitu. Karena kami komersil. Terus kalau kami jadikan tempat semuanya dari mana? Memang dari sisi pelayanannya ini, tapi yang penting kami dari SPM, kan kami di kapal penyeberangan ini ada SPM Mas, standar pelayanan minimal. Itu setiap tahun dan setiap mau kegiatan acara hari besar itu selalu sama kementerian selalu dicek. Sudah ada enggak? Sudah standar belum? Kalau belum, itu kami direkomendasi. Kalau kami belum melengkapi itu, surat izin berlayar kami tidak dikasih. Jadi saya pastikan bahwasanya kapal-kapal kami yang ada di cabang Batam ini sudah standarnya sudah memenuhi standar minimal. SPM standar pelayanan minimal. Ya, memang minimal Mas. Nah gitu ya. Karena
tidak sama kayak di Merak. Di Merak sana ada jalur VIP. Di sana ada 2 pelabuhan. Pelabuhan reguler, ya tarifnya tentunya lebih rendah, dan pelabuhan dan eksekutif. Dari Bapak masuk ke pelabuhan itu sudah serasa mall. Mungkin kalau cuman, mohon maaf, Bandara Batam itu kalah lah sama yang ada di Merak dan Bakau. Boleh, di situ ada mallnya, AC-nya, ini eksekutif. Tentunya tarifnya pun beda. Di sini yang ada di Batam, ini kami tarifnya tarif ekonomi. Ya, perlu Bapak tahu bahwasanya kalau memang mau tahu tarif ke pelabuhannya, kenapa masuk pelabuhan tidak sama dengan kayak mungkin di pelabuhannya Bapak yang full AC apa sebagainya. Kami ada AC tapi mungkin banyak kipas anginnya, angin berhembusnya banyak. Karena di situ satu di pantai. Dan nomor 2, tarif jasa ke pelabuhan cuma 2.000 perak. Gitu loh. Jadi karena kami itu badan usaha, kami harus memberikan profit, maka kami harus menghitung nih berapa jasa yang kami kutip dan apa pelayanan yang harus kami sampaikan. Namun secara garis besar kami sudah berstandar. Kami punya standar pelayanan minimal, kami sudah lulus. Dan itu selalu diuji dan selalu dicek pada saat mau momen-momen kayak begini. Ya. Ya. Sis, tidak ada tanggapan? Gimana? Oke, makasih Mas Pak Marsadi. Ya. Cuma gini Pak, kalau kita ngomongin hambatan, Ya. itu udah mentok biasanya. Ya. Anggaplah itu sebuah tantangan gitu ya, Ya. Pak. Memang Batam berbeda dengan Ya. Merak dan Bakahuni atau dengan Toba lah ya. Cuma balik lagi, kalau ini yang Bapak sekarang atur kan baru roda 4-nya nih. Ya. Lah roda 2-nya kan sebenarnya bisa dipermudah dengan sistem Ferizi ini. Kalau kita ngomong teknisnya ya artinya jangan sistem Ferizi yang sudah ada dipakai mentah-mentah di Batam. Ya. Tapi harus ada adaptasinya. Ya. Kan kita udah ada nopol aja beda nih Ya. untuk yang CBU dengan yang lokal gitu Ya. kan. Ya bermainlah di IT. Silahkan, pasti tim teknik Bapak lebih paham gitu kan. Cuma hal-hal tersebut kan artinya menjadi inovasi yang untuk memudahkan masyarakat kita gitu. Kemudian juga kalau kita bicara fasilitas pendukungnya itu Pak, jangankan tempat sholat Pak, toiletnya Pak, ya Allah. Itu kan maksudnya memang sisi bisnisnya harus tetap dipertahankan, tapi jangan menghilangkan sisi humanisnya gitu Pak. Kalau kita ngomong Batam Uban mah deket gitu kan Pak. Nah kalau sampai Matak gitu, lumayan jauhnya. Kalau sampai Dabo, lumayan juga gitu ngerasain. Apalagi kalau yang istilahnya kita dewasa aja rasanya aduh gitu. Apalagi yang bawa anak, kasihan lagi kan Pak. Itu sih Pak. Baik, makasih. Jadi gini, memang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita setiap saat selalu inovasi. Saya yang sekarang ini pakai WhatsApp ini, saya cuma mengakomodir sekian persen dari Ferizi. Kami sudah koordinasikan ke tingkat pusat dan kemarin sebetulnya cuma tidak keburu ini di angkutan lebaran. Karena sifatnya baru saya lapor kemarin setelah saya sampai sini, saya identifikasi beberapa macam masalahnya, saya laporkan ke pusat. Dan kami minta bagaimana supaya di sini diaplikasikan kayak minimal semi Ferizi lah ya, supaya semuanya bisa itu. Kemungkinannya kami habis angkutan lebaran ini, kami akan datangkan IT dari kantor pusat untuk bagaimana bisa mengadopsi itu. Terkait mengenai kebersihan toilet dan sebagainya tadi, memang jadi gini Mbak. Kami akui bahwa pelayanan kami memang belum mendekati kesempurnaannya, belum bisa memuaskan semua pihak. Tapi kami tetap berusaha. Dari hari ke hari kami selalu minta kepada pengguna jasa, dan mungkin kalau sampean sekarang nyebrang ke sana mungkin ada kuesioner Mbak, tolong diisi. Mungkin ada kuesioner. Kenapa? Kami memerlukan umpan balik. Terus terang memang kami mempertahankan dari sisi bisnis, tapi dari sisi pelayanan tetap kami utamakan. Bagi kami kenyamanan itu
merupakan suatu prioritas. Intinya kami terus berbenah ke arah itu. Kalau sampean tadi bicara ke Matak ke ini, kebetulan yang ke Matak itu kapalnya besar, dan untuk sarananya juga akan lebih besar. Musolanya juga sudah besar, kamar mandinya juga sudah banyak, kan begitu. Artinya apa yang disampaikan sama mbaknya tadi memang sudah kita notes ya. Memang kita untuk ke depan kita arahkan bagaimana supaya ASDP Batam bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan baiklah kepada pengguna jasa. Ini kami bukan cuma ini adalah moto daripada top manajemen kami yang di pusat, Bu Dirut, bahwa pelayanan yang nyaman, yang bersih, yang aman itu menjadi skala prioritas kami. Makanya kami dari segala sisi sekarang lagi berbenah. Mohon kritik dan sarannya supaya kami tetap bisa melayani pengguna jasa dengan apa yang betul tadi itu. Kami akan komitmen dengan itu. Dan kami setiap saat akan tetap menerima kritik dan saran daripada pengguna jasa. Karena bagi kami kritik dan saran itu adalah membangunkan kami, mengingatkan kami. Kami tidak alergi dengan itu. Makasih. Baik. Bang Ramon? Sudah cukup jawabannya? Terpuaskan? Belum, tadi soalnya Belum juga ternyata. disinggung masalah yang pejabat-pejabat itu, Pak. Oh ya, belum terjawab tadi. Jadi ya? gini, Pak. Tadi Bapak bilang juga karena Indonesia itu kepulauan, jadi stok kapal itu banyak. Wajar, Pak, masuk di akal. Karena negara kepulauan di dunia itu cuma Indonesia. Maksudnya gini, bisa nggak untuk kali ini itu Batam, karena Bapak juga masih baru, perlu terobosan ini. Memang menjadi perhatian, Pak. Kalau bisa kapal-kapal itu banyakin di Batam, Pak. Gitu. Karena tadi Bapak bilang ini kan banyak ya. Itu. Lalu yang berikutnya, ini yang menarik tadi Bapak sampaikan. Memang saya juga dapat laporan dari kawan-kawan di lapangan. Itu. Plat nomornya digit, plat nomornya 2 digit. Itu kalau bisa suruh naik pesawat aja, Pak. Itu udah pasti orang kaya itu. Iya, sayang yang orang-orang yang ke bawah menengah ini yang pengen bertemu sama keluarganya, orang tuanya pengen naik mobil hasil jeripayah anaknya, ini dia ambil tempatnya sama yang plat nomornya 1 digit, 2 digit, 3 digit. Itu sepertinya nggak layak. Mereka itu udah harus naik pesawat. Kalau menurut kami ya Partai Buruh. Karena ya itu tadi, apalagi ada bahasa-bahasa skala prioritas, itu nggak boleh. Ya Pak, mungkin itulah Pak, gebrakan yang harus dilakukan. Karena Batam ini kalau sistemnya seperti itu, banyak orang kaya di Batam, Pak. Bapak sendiri nanti yang pusing. Gitu. Bapak sendiri nanti yang pusing. Mungkin itu dulu, Pak. Baik, Pak, langsung dijawab, Pak. Jadi saya langsung jawab ya. Ya. Jadi gini, kami karena kami berusaha di daerah, kami juga harus bisa membantu kepentingan daerah. Kan kami tidak menutup mata dengan itu. Karena yang kami prioritaskan itu pengambil kebijakan, Pak. Coba Bapak bayangkan. Umpamanya nih yang datang hari itu kami slot sudah penuh. Tiba-tiba Pak Gubernur nih mau nyebrang. Ini secara nasional ini berlaku. Bukan cuma berlaku di Batam. Jadi secara nasional maksudnya itu, untuk mudik, Pak. Ya, untuk mudik. Untuk mudik pun begitu. Begitu ya. Untuk mudik pun begitu. Jadi ambulans dan Forkopinda, saya katakan Forkopinda pejabat di daerah kan berapa sih? Paling umpamanya di Batam ini Pak Wali, Kapolres, Dandim, kan itu. Dan itu kan tidak semuanya. Jumlahnya sedikit, Pak. Yang ngaku-ngaku tadi yang Bapak Nah, bilang itu. kalau yang ngaku sudah kami antisipasi, Pak. Yang ngaku memang tidak ada. Makanya sekalipun umpamanya itu memang mobilnya Pak Wali nih bawahnya, kami harus sedih dulu, Pak. Periksa dulu di dalam Pak Wali atau bukan. Lah, jadi gini Pak, bisa jadi dong Pak, mungkin beliaunya jadi pejabat di sini karena di daerah seperti yang Bapak tadi dari Komisi 3 ini sampaikan, pengen dong juga dia bagai di kampung, di kampung, ini loh saya sudah sukses di sana. Termasuk yang 1 digit, 2 digit. Memang naik pesawat Pak, naik pesawat. Apakah mobilnya bisa naik pesawat? Mobilnya tetap pakai Roro, Pak. Ini mengurangi kuota tentunya. Makanya
spesifik sekali Pak, kalau pelni, pesawat, kereta itu sudah jual seat. Yang nyata sudah ukuran seatnya. Kalau kami kendaraan Pak, kendaraan itu ada yang panjang. Kalau syukur-syukur yang nyebrang hari itu semua kendaraannya kecil-kecil semua, jadi kami bisa nambah kuota itu. Makanya setiap kapal kami kotakan rata-rata itu 30 sampai 35. Menjaga itu Pak. Jadi gini Pak, Siap. kami itu sering ke Dompa, Tanjung Pinang, dan kami sering naik kapalnya Pak Irwan, khusus dia pelabuhannya. Beda dengan pelabuhan komersil. Dan itu berbeda. Artinya kalau memang orang-orang pejabat pemerintahan, kalau memang mau dispesialkan seperti itu, berbeda tempatnya. Karena kalau dia digabung seperti itu, artinya nanti ada muncul kecemburuan sosial. Iya dong. Wong, saya berapa kali naik yang sebelum kalau di Punggur ada pelabuhan untuk Pemprov KPA di situ. Yang muat sampai 24 sampai 40 orang. Khusus. Artinya tidak bercampur di situ dengan yang komersil. Kayak gitu Pak. Kalau kondisinya sekarang kita mau mudik, lalu kalau Bapak katakan ini melihat plat merah lagi naik di situ kan nggak etis Pak. Otomatis Bapak akan memprioritaskan yang plat merah dulu naik. Kan kayak gitu. Tadi kan Bapak bilang seperti itu. Iya, plat merah itu kan banyak Pak ya. Yang kami prioritaskan, Ini kita mudik loh Pak, ya, bukannya yang menjadi mudik. skala prioritas itu cuman Forkopimda Pak. Yang punya kebijakan di daerah. Dan Jadi syaratnya harus berada syaratnya harus ada di mobil itu. yang bersangkutan Yang harus bersangkutan harus ada. Tapi apakah ada keberanian begitu tidak ada, tidak boleh lewat? Saya pastikan Pak, Ya. karena di situ ya, karena gini, untuk sekali lagi pengendalian, pengaturan dan pengamanan Ya. itu kami bukan sendiri. Oh ya. Betul. Di dalam angkutan Lebaran ini kami jauh-jauh hari sudah mengadakan rapat gabungan Pak. Di situ nanti semua yang berkepentingan ada. Di situ TNI Polri ada. Termasuk Satpol PP kemarin kami undang juga. Jadi semua ada. Jadi ASDP tidak akan memutuskan sendiri Pak dalam hal ini. Kalau memang betul-betul ini pejabat dan siapa yang bertanggung jawab. Ini yang kita inikan. Kenapa saya ngomong harus ada yang bertanggung jawab? Bila mana pengguna jasa nanti komplain, beliau yang bertanggung jawab. Sekali lagi kami hanya penyelenggara pelabuhan dan penyeberangan. Urusan otoritas dan kami otoritas itu aja Pak. Otoritas itu aja. Terkait mengenai kebijakan, terkait mengenai pengaturan dan pengendaliannya itu ada di pemerintah, bukan di SDP. Berapa jumlahnya minimal Pak? Apanya Pak? Yang untuk mereka menyeberang di pejabat-pejabat ini. Jadi gini Berapa Pak. kendaraan? Jadi maksimal satu kali penyeberangan itu 2 yang kami atur. Jadi makanya kalau ada 35 di situ kuotanya 30 daya angkutnya 35, yang bisa kami jual cuman 33. Selebihnya kami anukan untuk satu yang emergency, ambulan. Kalau itu oke. Ya. Terus yang kedua, tiba-tiba kira-kira menurut saya kita sekarang berusaha di Batam. Kami minta kebijakan pemerintah Batam. Orang 01-nya Batam mau nyebrang. Kira-kira wajib antri nggak Pak? Ini nasional loh Pak, bukan cuman di Batam nih. Ya. Ini secara nasional ini berlaku. Kalau saya di sini bilang aturan tidak bisa Pak, daerah lain kok bisa? Ini akan jadi masalah baru. Dan kami untuk proses bisnis kami itu Pak, itu tentunya perlu kebijakan pemerintah daerah, perlu supporting dari pemerintah daerah. Kami karena tidak bisa kami hidup sendiri di situ. Yang Itu. terpenting adalah pada pengetatan tadi ya Pak. Ya? Siap. Pengetatan. Saya pikir dengan adanya online hotline ini sudah sangat-sangat ini sekali Pak. Ya. Kan yang kemarin jadi carut marutnya itu masalahnya kan banyak calo di situ. Tapi sekarang udah bersih Pak. Alhamdulillah. Oh iya. Kita Alhamdulillah tunggu. sudah bersih. Kita tunggu nanti benar-benar tertib atau enggak Pak. Monggo silahkan, saya minta semua pihak nanti ikut ini di sana. Kalau memang ada ini ada anomali di lapangan dengan apa yang saya sampaikan, mohon kami dikritisi. Ya.
Saya ke Babe. Solusinya apa kira-kira Babe? Biar Carut Marut ini bisa Satu hal mengacu tadi Bapak katakan bahwa semua kritikan salah itu menjadi supporting ya. Wah, ini paling seneng nih gue nih. Bicara Tantang, tentang ya. kebersihan yang tadi Mbak katakan, kebersihan, terus kemudian nggak adanya kipas angin panas, itu memang benar adanya. Karena saya hampir tiap bulan itu selalu touring Tanjung Pinang, touring motor ya. Jadi yang namanya kepanasan tuh udah keringat tuh bercucuran. Mohon maaf Pak. Ini seperti buat Bapak lo ya. Jadi memang agak sedikit menukik gitu ya kira ya. Benar. Kalau bisa Pak, tolong kapal Roro yang under SDP ini Pak ya, kipas anginnya nggak ada AC, oke deh, kita sih kebanyakan AC juga kita masuk angin ya nggak. Kipas angin aja deh banyakin, panas Pak, bercucuran keringat Pak. Yang kedua, kamar mandi jorok sekali. Jadi saran saya Pak ya, kalau bisa nih, kan kita lihat tuh ada di beberapa tempat kapal besar kayak di PLN itu dia kan ada cleaning service tuh yang selalu keliling. Mengapa nggak di kapal SDP ini disiapkan cleaning service Pak? Yang selalu keliling nih, tiap saat keliling. Oh nih kotor, ambilin. Oh nih kotor. Jadi dengan demikian baru kami sangat menerima yang tadi Bapak katakan bahwa pelayanan kita semua sudah standar. Ternyata belum standar. Kipas anginnya aja kepanasan, kita meleleh keringat. Kedua kotor, jorse. Nah jadi belum standar. Minimal Bapak bilang standar tuh masih minus 4 atau 3 lah. Monggo Pak, silahkan disempurnakan. Baik, makasih Pak atas kritik dan sarannya. Jadi mungkin perlu saya sampaikan Pak juga di sini bahwasanya yang beroperasi di Punggur Uban, baik yang ke Pakning, baik yang ke Tungkal, itu tidak semuanya kapal punya SDP. Ya Pak ya. Di situ ada kapal Jembatan Nusantara namanya. Jadi keseragaman itu tidak menjadi suatu tolak ukur. Jadi gini, saya terima kasih banyak Pak. Ini akan menjadi acuan kami. Namun perlu saya sampaikan bahwasanya di setiap kapal kami sudah siapkan cleaning service Pak. Di setiap kapal kami siapkan cleaning service. Yang keliling Pak ya? Ya. Yang keliling. Ada 2 orang Pak di Tiap setiap saat. kapal ada 2 kalian. Tapi ini menjadi acuan bagi kami. Nanti Setuju. akan kami sampaikan. Dan setiap saat sebetulnya dari pihak manajemen cabang ini Pak sudah tidak henti-hentinya selalu ngasih motivasi ke para nakoda di situ. Tapi kan ya baik Pak, ini saya tidak akan menyangkal, tapi ini akan saya jadikan masukan yang sangat berarti bagi kami untuk perbaikan kami ke depan. Ya. Karena memang tuh terang saja Pak, saya mengatakan ini dengan 1000% ya, akurat saya katakan. Karena saya hampir tiap bulan tuh touring Pak, naik motor tuh. Kalau udah masuk ke situ, buset deh, gue bilang keringat ngucur. Kan cuma kipas angin doang, kasih berapa biji. Tapi ini masukan dan hendaknya apa yang menjadi saran kami ini, tadi Bapak katakan tadi, akan disempurnakan gitu Akan ya. menjadi bahan perbaikan kami ke depan. Terima kasih, kami tunggu itu Pak. Siap Pak. baik.